Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdirrahman. Saya dari Fakultas Desain Interior. Saya berada di kelas Desain Interior 1 dengan NIM 5202008. Hari ini saya akan membuat video, yaitu membuat video tentang senjata pusaka dari Nusantara, yaitu kujang. Berikut video penjelasan dan cara pembuatan pusaka kujang. Selamat menyaksikan. Asal muasal istilah kujang berasal dari kata kudhiang dengan akar kata kudi dan hiang. Kudi diambil dari bahasa Sunda kuno yang memiliki pengertian senjata yang mempunyai kekuatan gaib sakti atau sebagai jimat, sebagai penolak bala, misalnya untuk menghalau musuh atau menghindari bahaya atau penyakit. Senjata ini juga disimpan benda pusaka yang digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya dengan meletakkannya di dalam sebuah peti atau tempat tertentu di dalam rumah, atau dengan meletakkannya di atas tempat tidur. Sedangkan hiang dapat disejajarkan dengan pengertian dewa dalam beberapa mitologi. Namun bagi masyarakat Sunda, hiang mempunyai arti dan kedudukan di atas dewa. Hal ini tercermin di dalam ajaran Dasa Perbakti yang tercermin dalam naskah Sang Hyang Siksa Kanda Keresian disebutkan dewa bakti di hiang. Kujang mempunyai bagian-bagian kujangnya, yaitu yang pertama ada papatuk atau congo, bagian ujung kujang yang runcing gunanya untuk menoreh atau mencungkil. Kedua, eluk atau siih, gunanya lekukan-lekukan atau gerigi pada bagian punggung kujang sebelah atas, gunanya untuk mencabik-cabik perut musuh. Yang ketiga, waruga atau nama bilahan badan kujang. Yang keempat, ada mata, lubang-lubang kecil yang terdapat pada bilahan kujang, yang pada awalnya lubang-lubang itu tertutupi logam, biasanya emas atau perak, atau juga batu permata. Tetapi kebanyakan yang ditemukan hanya siasnya berupa lubang-lubang kecil, gunanya sebagai lambang tahap status si pemakainya, paling banyak 9 mata dan paling sedikit 1 mata. Malah ada pula kujang tak bermata, disebut kujang buta. Dan yang kelima, ada pamor. Garis-garis atau bintik-bintik pada badan kujang disebut sulangkar atau tutul. Biasanya sulangkar atau tutul tersebut mengandung racun. Gunanya selain memperindah bilah, kujangnya juga untuk mematikan musuh secara cepat. Dan selanjutnya yang keenam, tonggong atau sisi yang tajam di bagian punggung kujang, bisa untuk mengerat juga mengiris. Dan yang ketujuh, beteng, sisi yang tajam di bagian perut kujang, gunanya sama dengan bagian punggungnya. Dan yang kedelapan, ada tadah, lengkungan kecil pada bagian bawah perut kujang, gunanya untuk menangkis dan melintir senjata musuh agar terpental dari genggaman. Kesembilan, paksi atau bagian ekor kujang yang lancip untuk dimasukkan ke dalam gagang kujang. Kesepuluh, ada combong, lubang pada gagang kujang, yaitu gunanya untuk mewadahi paksi atau ekor kujang. Ke-11 ada selut atau ring pada ujung atas gagang kujang, gunanya untuk memperkokoh cengkraman gagang kujang pada ekor atau paksi. Ke-12 ada ganja atau landean, itu adalah nama khas gagang atau tangkai kujang. Dan yang terakhir 13 yaitu kowak atau kopak, itu adalah nama khas sarung kujangnya. Di antara bagian-bagian kujang tadi, ada satu bagian yang memiliki lambang kemandalaan,
yakni mata yang berjumlah 9 buah. Jumlah ini disesuaikan dengan banyaknya tahap mandala agama Sunda Pajajaran yang berjumlah 9 tahap. Di antaranya Mandala Kasungka, Mandala Parmana, Mandala Karna, Mandala Rasa, Mandala Seba, Mandala Suda, Jati Mandala, Mandala Samar, dan Mandala Agung. Mandala tempat siksaan bagi arwah manusia yang ketika hidupnya bersimbah noda dan dosa. Disebutnya buana karma atau jagat pencaka, yaitu neraka. Dalam kujang, kujang juga mempunyai bentuk dan jenis kujang serta fungsinya. Kesatu yaitu ada kujang ciung, yaitu kujang yang bentuknya dianggap menyerupai burung ciung. Kedua, ada kujang jago, kujang yang bentuknya menyerupai ayam jago. Ketiga, ada kujang kuntul, kujang yang menyerupai burung kuntul. Keempat, ada kujang bangkong, kujang yang menyerupai bangkong atau kodok. Kelima, ada kujang naga, kujang yang bentuknya menyerupai naga. Keenam, kujang badak, kujang yang berbadan lebar dianggap seperti badak. Dan yang ketujuh, terakhir adalah perkakas, sejenis kujang yaitu kudi. Berdasarkan jenisnya, kujang memiliki fungsi sebagai satu kujang pusaka, yaitu kujang sebagai lambang keagungan seorang raja atau pejabat kerajaan lainnya dengan kadar kesakralannya sangat tinggi seraya memiliki tua dan daya goib yang tinggi. Kedua, ada kujang pakarang, yaitu kujang untuk digunakan sebagai alat berperang dikala diserang musuh. Ketiga, ada kujang pangarak, yaitu kujang yang bertangkai panjang seperti tombak. Itu gunanya sebagai alat upacara. Yang terakhir, keempat, kujang pemangkas, kujang yang digunakan sebagai alat pertanian atau perladangan. Kujang juga yang seperti di atas mempunyai kelompok pemakai kujang. Yang pertama ada kujang ciung mata 9, hanya dipakai khusus oleh raja. Kedua, kujang ciung mata 7 dipakai oleh mantri, dangka dan Prabu Anom. Ketiga, kujang ciung mata 5 dipakai oleh Girang Surat, Bupati Pamingkis dan para Bupati Pakuan. Keempat, kujang jago dipakai oleh Balapati. Kelima, kujang kuntul dipakai oleh para patih. Keenam, kujang bangkong dipakai oleh guru sekar, guru tangtu, guru alas, guru cucuk. Ketujuh, kujang naga dipakai oleh para kanduru. Kedelapan, kujang badak dipakai oleh para pangwereg, para pamatang, para palongok, para palayang, dan pangwelah, para barisan prajurit, para tulup, sarawasa, para kokolot. Ini adalah salah satu tugu yang berada di Bogor, yaitu Tugu Kujang. Dan berikut adalah salah satu cara pembuatan kujang.
Nah, berikut dari video tersebut adalah penjelasan dari kujang dan juga cara pembuatannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata atau salah dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.